Shalom. Bagaikan sekuntum bunga yang siap mekar di waktu fajar, demikianlah jiwaku akan Tuhan. Pagi ini saya mendapat kehormatan kembali dalam menyampaikan berita firman setelah menghilang kurang lebih 5 tahun, saudara. Puji Tuhan, 5 tahun. Tahun 2000 berapa itu? 11. Baik, saya akan menyampaikan berita firman sesuai dengan permintaan di sini, yaitu kerjakan keselamatan. Saudara, kita baca ayat mas yang terdapat dalam Filipi 2 ayat 12. Setelah mendapat, kita sama-sama membaca. Filipi 2:12. 2:3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Semua katakan amin, saudara, amin. Nah saudara, keselamatan ini yang kita terima dari Tuhan dalam perjalanan kekristenan. Kerap kali kita menjumpai banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang percaya karena memandang keselamatan hanya anugerah saja. Sehingga banyak sekali orang Kristen ada pengajaran yang aneh tapi nyata. Yaitu dikatakan kamu walaupun berbuat dosa, bagaimana dikatakan tidak apa-apa katanya. Keselamatan itu tidak hilang katanya. Tetap ada walaupun kamu berzina apa tidak apa-apa katanya. Itu adalah kasih karunia katanya. Keselamatan yang sudah kita terima ya langsung terima sampai kapanpun. Nah ini pengajaran sesat saudara. Saya yakin bahwa setiap kali yang kita kerjakan dalam kehidupan kita ini sehingga menukarkan keselamatan dengan keadaan duniawi. Keselamatan yang kita terima dari anugerah Allah yang dikatakan diberikan pada setiap orang yang mau menerimanya, tetapi dikatakan keselamatan sudah diperoleh tersebut tidak boleh disembarangkan. Kata 2, 3, tidak boleh disembarangkan. 1, 2, harus dipertahankan. Kata 2, 3, harus dipertahankan. Ketiga, harus dikerjakan. Kata 2, 3, harus dikerjakan. Saudara, saya yakin tidak perlu kita membahas yang lebih luas karena dikatakan kata keselamatan itu memang tidak bisa disembarangkan. Rasanya dianggap remeh, tidak ada apa-apa gitu saudara sekalian ya. Yang membuat orang itu seenaknya sekali walaupun dia sudah orang Kristen, tapi kehidupannya karakteristiknya itu tidak seperti orang Kristen, seperti orang dunia kok saudara. Mereka tidak mempertahankan kesucian, keselamatan itu sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa. Bahkan mereka tiap hari tidak bisa mengerjakan keselamatan itu dengan baik saudara. Hari ini kita bahas menjadi 3 pokok saja. Bagaimana mengerjakan keselamatan. 1, bertahan dalam menghadapi tantangan. Kalau kita di dalam dunia ini memang tidak semudah ucapan. Hidup ini tidak selamanya senyum dan tertawa. Satu ketika derita singgah dalam lubuk hati yang sedang patah. Tak ada orang yang menyapanya. Yesusku tetap luar biasa. Nah Yesus tetap bertahan dalam ujian yang sedang dikerjakan dan dicobai oleh iblis di padang gurun. Kita harus juga tahan uji dalam keadaan penderitaan yang sedang kita tanggung dalam dunia ini. Suka duka yang mewarnai hidup manusia silih berganti dan tak pernah sirna. Baikkan siang dan malam, pagi dan petang, laki-laki dan perempuan. Seandainya seluruh dunia diciptakan Tuhan semua laki-laki, maka dunia akan menjadi sunyi, sepi, hening, teduh, tenang. Karena laki-laki tak banyak bicara. Kalau seluruh dunia diciptakan Tuhan semua perempuan, maka dunia akan menjadi pasar. Karena wanita buka mata, buka mulut, ngoceh terus gitu ya. Termasuk yang ngomong, haleluya. Jadi saya percaya bahwa hidup ini adalah perjuangan. Katakan 2, 3, hidup ini adalah apa saudara? Perjuangan. Hidup ini tak selamanya senyum dan tertawa. Satu ketika derita singgah dalam lubuk hati yang sedang patah. Nah kita baca bagian yang dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Kita buka Roma 8:18. Roma 8:18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Sebab aku yakin, kata Rasul Paulus, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan dikatakan di sini kepada kita. Saudara, di dunia ini suka dukanya selalu memang ada. Saudara, saya menjadi orang Kristen sejak usia 8 tahun, ikut sekolah minggu. Tapi orang tua saya ini orang tua yang Konghucu, saudara. Sehingga kalau saya ke gereja dia selalu marah dan selalu pulang mesti diajar. Lalu saya mikir, aduh Tuhan, saya ini bisa kuat bertahan berapa tahun ya. Tapi saya kepingin masuk surga gitu ya. Kepingin Tuhan yang menyelamatkan saya ini jangan sampai hilang gitu. Akhirnya saya itu selalu ke gereja. Pulang dipukul. Tapi saya terus ke gereja. Saya udah mati, paling umur saya 13 sudah mati paling ya. Saya pasti gak kuat sudah. Tapi saya melanggar orang tua. Gak boleh pergi, kenapa masih pergi gereja. Tapi hati saya tuh senang sekali. Saya ingin cinta Tuhan lebih di atas segala-galanya. Saya belajar itu terus saudara. Sejak usia saya kecil sampai saat ini. Saya ingin mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Apakah saudara juga berkata, saya ingin cinta Tuhan di atas segala-galanya? Semua katakan amin saudara. Kalau masih mendua hati nggak bisa saudara mengerjakan keselamatan. Bayar harga, tidak semudah ucapan. Saya mau melayani Tuhan sejak usia 13. Jadi guru sekolah minggu. Sampai sekarang saya bertahan dalam pelayanan 58 tahun. Saudara, itu tidak mudah semudah ucapan. Bayar harganya mahal sekali. Mulai kecil diseksa orang tua. Sudah besar ikut suami pendeta. Pendetanya 100% sih nggak masalah. Tapi zaman kuno pendeta itu susah, setengah mati setengah hidup. Akhirnya ada ciptaan lagu yang mengatakan, biar saya miskin di sini tapi kaya di surga. Makan tempe ditarik-tarik seperti empal, bosan sudah. Aduh, sampai saya bilang kapan saya bisa hidup enak ya. Tapi Tuhan mengatakan memang begitu. Kalau kamu ikut Tuhan harus bayar harga. Harganya memang mahal. Waduh ya sudah, saya tetap bayar harga mahal saudara. Coba kita perbandingkan 2 Timotius 2 ayatnya 9 ya. 2 Timotius 2 ayatnya 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Amin. Karena pemberitaan Injil inilah, kata Rasul Paulus, aku ini menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Saudara, kalimat kata sabar itu gampang kalau diucapkan. Coba saudara mengalami, itu setengah mati saudara. Saya pada waktu tugas di Papua, di puncak gunung, tiba-tiba saya telepon ke Papua, lalu waktu itu sudah malam tibanya, lalu dikatakan papa sudah tidur, tidak usah dibangunin katanya. Ya sudah, besok mama telepon. Pagi-pagi saya telepon, ternyata sudah mah katanya, anak saya namanya David. Mama teruskan pelayanan, terus David ini repot loh, ada apa? Mau beli apa namanya, mau ke Aryo tuh jual peti mati. Siapa yang mati? Papa. Waduh, saya ini seperti mau semaput, langsung ditolong gitu, akhirnya didoakan. Akhirnya saya sadar dan kemudian mama masih mau ikut ke lembah. Ya Pak, saya ikut Pak, tapi saya selesai hari ini juga saya mesti pulang. Biasanya sampai 1 bulan saudara. Waduh, saya langsung pulang saudara. Saya charter pesawat apung 3 orang, kemudian sampai di Wamena saya ganti lagi Trigana yang lebih kecil, tidak kecil 8 orang. Langsung ke Jayapura, dari Jayapura terus jadi ganti pesawat itu 4 kali saudara. Tapi saya bersyukur sama Tuhan sampai di Surabaya, papa itu suami saya sudah dalam peti saudara. Waduh, saya pukul pipinya, saya pukul, tidak melek-melek saudara. Akhirnya saya
Apa tunggu tak buka petinya mati itu sampai 7 hari 7 malam. Sudah lama katanya, kasihan papa Ma, katanya kubur aja. Enggak siapa tahu dia bangun gitu loh. Waduh enggak bangun-bangun saudara. Ternyata yang khotbah untuk pemberangkatan peti jenazah itu pendetanya masuk rumah sakit. Akhirnya saya yang khotbah. Waduh saya pikir ya sudahlah papalah kekasihku, kawan sekerja Allah yang sudah melayani bersama-sama 46 tahun saudara. Wah deritaku, kasihku, senyummu adalah tangisku. Puji, nggak ngerti, nggak apa-apa. Saya lanjut. Saudara, kalau saya mikir, ya tidak usah mikir. Kalau saya mikir, saudara, waduh kenapa sih penderitaan ini bisa datang. Tapi Alkitab mengatakan pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah terbelenggu seperti seorang penjahat katanya. Tetapi dikata di sini aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jadi kalau kita bertahan dalam pertandingan iman sampai titik akhir, maka kita akan menerima apa saudara? Kemuliaan yang kekal. Kata 2-3, kemuliaan yang kekal. Di dunia ini mana saudara? Kalau kemuliaannya sekedar saja. Tapi kemuliaan Allah yang akan diberikan kepada kita itu lebih luar biasa. Tidak habis kekal. Saya membaca buku saudara. Ya saya cuma ambil petikan saja mengenai surga dan neraka. Pada waktu saya mikir kenapa sih orang-orang yang masuk surga juga di neraka, ada juga yang di neraka itu yang namanya pendeta dan penatua bisa masuk neraka. Pada waktu di surga dilihat ada syarat 5 katanya, 5P. 1 P itu adalah penyembahan. Makanya gereja yang suka banyak penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Semua katakan amin saudara. Yang kedua itu P, pembacaan. Orang suka baca Alkitab, baca firman. Saya kalau baca firman itu sampai lupa jam saudara. Sampai lihat, loh iya sudah jam 3 pagi. Waduh akhirnya saya berhenti ya saudara ya. Wah itu P yang kedua adalah P apa saudara? Pembacaan firman. Yang ketiga itu persembahan. Kata 2-3, persembahan. Saudara kalau kita ngasih persembahan, jangan saudara seperti orang biasa. Biasanya orang kalau ngasih persembahan asal aja ya, lalu diremet-remet, dicemplung. Sudahlah saudara. Kalau saya tanya, saudara jawab, kita memberi seenaknya gitu. Dipikir dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya begini, kita ini lahir lalu mati. Tengah perjalanan hidup, apa yang kita kerjakan? Makan, tidur, kerja. Makan, tidur, kerja. Lalu Tuhan tanya, selama kamu hidup itu kerjanya untukku mana gitu loh. Aku sudah kasih kamu tuh modal. Modal apa? Nyawa ini. Aku kasih nyawa modal. Selama aku memberi nyawa modal, mana untukku? Waduh saya takut saudara. Saya katakan Tuhan, pakailah saya terus Tuhan. Jangan sampai saya ini kalah dengan pengaruh dunia ini saudara. Waduh Tuhan kuatkan saya Tuhan. Walaupun pikul salib menyangkal diri, dedikasi tinggi serupa dengan Tuhan. Itu harus bayar saudara. Yang ketiga, yang keempat itu adalah penginjilan. Sekarang di GBI diadakan suatu penginjilan EI supaya apa? Supaya banyak orang datang diselamatkan. Karena itu tugas Tuhan kepada kita. Pada waktu dikatakan Tuhan mengatakan pada murid-muridnya pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Baptiskan dia dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai apa saudara? Kesudahan alam atau sampai selama-lamanya. Jadi penginjilan itu penting sekali saudara. Saya menginjil ke seluruh dunia, ke seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Mianas, berjejer pulau besar kecil, silih berganti, nyiur melambai di sepanjang pantai, ombak menesir menepuk pantai, berkejar-kejaran membawa lagu cinta asmara. Mana tahan saja ndak tahan gitu ya. Sudah ndak ngerti ndak apa-apa. Berikut saudara ya. Yang kelima itu adalah pelayanan. Kata 2-3, pelayanan. Jadi pelayanan. Orang kalau ke gereja, ada yang membersihkan gereja. Ada yang, wah pokoknya macam-macam lah ya. Pemain musik, song leader, singer, usher, semuanya itu pelayanan. Setiap yang kecil Tuhan kasih yang besar.
Nah saudara, nanti di surga itu cuma ada 5 itu, saudara. Penyembahan, apalagi saudara pembacaan, apalagi persembahan. Nanti di surga ada persembahan lagi, sudah uang kita tidak laku. Persembahan, makanya di dunia ini pung-pung masih laku, kasih sama Tuhan. Terus yang keempat apa saudara? Penginjilan. Yang kelima apa saudara? Pelayanan. Maukah kita melayani Tuhan sampai Yesus datang? Amin. Yes. Ada orang bertanya sama saya, Bu, udah bosan Bu melayani Tuhan sampai 58 tahun. Loh, kalau saya bukan bosan, malah semangat sekali. Kenapa? Sekarang dulu gak ada apa-apa. Mau kemana minta izin, mau kemana minta izin. Kalau bilang gak boleh ya gak berangkat saya. Tapi sekarang gak ada suami, waduh mau kemana? Paling minta restu dari anak-anak, mantu, cucu, udah berangkat saudara. Akhirnya saya lebih bebas, tapi bukan bebas kebablasan, bukan. Tapi kita tuh ada beban yang sudah Tuhan angkat, sehingga kita melayani itu tidak lagi merasa ada kepikiran gitu saudara ya. Saya lanjutkan pembacaan firman. Yang pertama tadi adalah apa saudara? Bertahan dalam menghadapi apa saudara? Tantangan. Kata 2, 3. Yang pertama, bertahan dalam menghadapi tantangan. Berikut yang kedua saudara. Yang kedua itu adalah sehati sepikir dengan Kristus. Kata 2, 3. Sehati sepikir dengan Kristus. Karakter Kristus saudara ya. Kalau kita pikir saudara, salah satu ciri imamat rajani adalah memiliki karakter Kristus. Yang Tuhan cari dari kehidupan kita adalah karakter yang sesuai dengan karakter Kristus. Bukan karakter manusia. Kalau manusia papanya jahat, mamanya jahat, anaknya jahat-jahat gitu. Kalau papanya sabar, mamanya sabar, anaknya belabar gitu ya. Kalau papanya jahat, mamanya baik, anaknya cukupan gitu ya. Kalau papanya keras, mamanya keras, anaknya jadi macan tul-tul. Kalau papanya pendiam, mamanya pendiam, anaknya jadi apa? Bisu. Tapi kalau papanya diam, anaknya papanya pendiam, mamanya cerewet, anaknya cukupan gitu ya. Nah saudara, tapi ini enggak saudara. Ini harus sesuai dengan karakter Kristus. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang apa saudara? Ajaib. Saudara, kita ini disebut bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, punya imam yang dikatakan di sini punya raja, bangsa yang kudus. Kenapa? Karena kita dikuduskan oleh darah Yesus untuk dikatakan untuk umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu itu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saya tanya saudara jawab, kira-kira hidup ini sudah saudara memberitakan perbuatan Tuhan yang besar apa tidak? Saya ini orangnya tidak bisa diam saudara. Kalau saya lihat orang, aduh kasihan ini nanti kalau tidak percaya Yesus mati masuk neraka. Suami saya kan sudah meninggal, dikubur di tanah. Tapi saya tidak pusing. Saya bilang, Papa sukanya mengabarkan Injil. Lalu saya bilang, wah lebih baik saya ingin menyenangkan, biarpun dia mati badannya, rohnya kan hidup. Jadi saya khotbah di depan kuburannya. Saya panggili orang yang ngubur, bukan yang mati, yang ngubur yang mati. Saya panggil, Pak sini Pak, ada berita selamat Pak. Bapak kalau percaya Yesus mati masuk surga. Mau apa enggak Pak? Oh ya mau Ma, tapi caranya. Makanya duduk, nanti Mama khotbah. Hari yang datang 5 saja. Datang lagi minggu berikutnya 7. Berikutnya datang 13, 17, 35. Kemarin Februari ya, tahun ini sudah 100 lebih. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nanti ada CD-nya saudara. Waduh saya katakan Tuhan, kalau bukan Tuhan siapa saya ini ya orang ya. Tapi Tuhan, siapa saya ini ya? Kok bisa ya orang-orang itu tunduk sama saya dan mereka, kan saya bilang duduk semua, mereka duduk. Siapa yang bisa doa Bapak kami? Lalu saya kasih uang 20.000 saja. Siapa yang bisa hafal ayat Mas yang tahun bulan lalu gitu ya? Wah saya Mang, Mazmur Daud 1 ayat 1 sampai 2 ngomong gitu. Waduh bisa kasih 20.000. Waduh pokoknya saya itu
pokoknya saya openin gitu loh. Supaya dia tuh percaya Yesus, mati masuk surga. Ada pengakuan iman. Kemarin saya mau ke sini, baru pulang dari situ Bondo, ada reuni. Teman saya 52 tahun yang lalu, sudah. Satu itu susah, artinya tuh sakit. Tapi saya bilang, wah ini mau berangkat, mesti mengadakan pengakuan iman dulu. Saya balikkan badannya, ikut berdoa ya, tak gitu kan. Bilang Tuhan Yesus, bilang Tuhan Yesus tuh sampai amin amin. Saya tinggalkan, saya bilang tidak lama. Dia sudah pengakuan iman, tidak lama. Sungguh saya tinggal dia mati. Memang doakan orang mati cepat tuh sungguh. Gak terlalu ngoyong, tidak usah. Pengakuan iman, saya percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, Yesus Tuhan Juru Selamat. Saya yakin mati masuk surga, bilang mati Tuhan ampuni gitu. Waduh, tidak banyak saudara, kalau apa itu doakan orang sakit kan sampai diunyak-unyak, bila perlu ditumpang kaki, rasanya amit. Tapi kalau orang yang sudah mau mati itu paling gampang dibisiki langsung berangkat ya, jadi tidak repot gitu loh, irit. Waduh, puji Tuhan, lanjut saudara. Jadi saya baca saudara, jadi kita ini disebut apa saudara? Imamat yang apa namanya? Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu tuh memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita tuh dulu gelap loh, sama semua loh. Tapi karena percaya Yesus, dikeluarkan dari gelap menuju pada terang. Sudah katakan amin? Yes. Seandainya saya ini tidak percaya Yesus, ikut gamloong mati dulu sudah. Sungguhan. Tapi saya ini percaya Yesus, saya cinta sama Yesus. Biar saya bayar harganya dipukul mama, wah enggak masalah. Ikut pendeta 100% juga. Waduh, kolektornya dulu tahun 67 tuh 75 rupiah sudah. Naik becak PP seket. Jadi selawe apa nih yang tak kejamakan itu ya. Tuh, padahal saya ini anak pedagang, kalau ngitung uang tuh satu peti sampai ngantuk-ngantuk sudah. Lah sekarang ikut suami hitung kolektor 75 Pak becak seket kari selawe apa nih yang tak hitung walak-walik itu. Aduh, saya pikir mau ditukar tambah ya tidak boleh ya. Mana ada suami tuker tambah tuh. Langsung, makanya jadi saya ini ya bingung. Kalau boleh kan enak tuker tambah gitu ya. Ini sama sifatnya seorang perempuan. Istri kenapa sifat istri yang tidak pernah disukai suami? Apa saja? 1, cerewet, bilang cerewet. 2, males, bilang males. Itu suaminya udah nganterkan sekolah sampai pulang, istrinya tidur ngeblok kayak babi guling. Males. 3, boros, bilang boros. Tanggal 1 sampai tanggal 5 semua dibeli. Tanggal 6 lipit habis. Aduh, dikasihan deh lu. Yang keempat apa saudara? Suka ngerumpi, bilang suka ngerumpi terus muter. Suami pulang kerja enggak pernah di rumah, muter terus. Ya kalau ngabarkan Angel enggak gosip, digosok tambah sip. Saudara. Yang kelima apa saudara? Enggak nyambung, bilang enggak nyambung. Masa apa Sudah uangnya tak masuk no bank. Masa apa? Uangnya tak masuk. Ini enggak nyambung, koslet. Ini sifat istri yang gini nih biasanya suami tidak senang. Yang keenam itu suka membandingkan suaminya dengan suaminya orang lain. Suamimu ya apa? Jahat, suka mukul. Suamimu baik, suka ngasih duit, orang sabar. Ya kalau gitu tuker tambah apa? Oh, tidak ada. Umpamanya ada, saya nomor 1. Saya itu kan punya suami tapi stok lama saudara. Ya karena saya dulu kawin 22, beliaunya itu 44, jadi separuh harga. Jadi saya itu kalau boleh nomor 1 tuker tambah. Apalagi saya suka keliling Amerika, keliling di Eropa, keliling di Australia. Kan tuker tambah gampang saudara. Tapi tidak boleh apa yang dijodohkan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi mau tidak mau kita jaga sampai Tuhan Yesus mengangkat. Ya sudah, sebetulnya saya sudah janjian tidak boleh pulang loh saudara. Saya bilang jangan pulang loh Pak. Pokoknya kita hidup sampai Tuhan Yesus datang diangkat hidup-hidup. Tapi karena usia ini sudah 91 ya sudah berangkat. Ya sudah tidak
enggak masalah, nanti ketemu di surga. Puji Tuhan. Berikut saudara sekalian, dikatakan dalam firman Tuhan, sehati sepikir dengan Kristus, atau disebut karakter Kristus, saudara ya. Dikatakan di sini teruji hati dan batin kita. Mazmur 26 ayatnya itu 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, gitu ya. Ini ujilah aku Tuhan, gitu ya. Cobalah, waduh, rasanya kita tuh kalau nyanyi ini tuh apa siap gitu loh. Kalau kita sedang diuji gitu ya. Dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Apakah kita tuh mampu gitu loh. Tapi kalau Tuhan beserta kita, pasti kita mampu dan kuat. Semua katakan amin, saudara ya. Kita baca Mazmur 26 ayat 2. 26 ayat kok enggak, itu loh, Mazmur 139 maksud saya. 139 ayatnya 23. 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Waduh, kita ini sebetulnya paling susah loh. Kalau kita tidak taat sama Tuhan, pikiran kita, hati kita itu sudah Tuhan tahu loh saudara. Makanya kita tuh tidak bisa macam-macam sama Tuhan. Kita tuh harus lurus gitu loh. Apapun yang kita kerjakan harus lurus. Karena Tuhan mengatakan di sini apa? Selidiki aku ya Allah. Kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Kalau pikiran kita fucak, bingung, itu Tuhan juga tahu saudara ya. Tapi kalau kita hatinya tenang, pikirannya tenang. Saya ini kan orangnya tidak pernah pusing. Pelayanan ke Papua ya biasa sendiri. Mulai tahun 80 loh sampai sekarang sudah. Udah 36 tahun loh sudah. Itu bukan biasa-biasa itu. Kalau ada Tuhan sudah tidak kuat. Zaman dulu itu saudara tahu. Anaknya gemuk dipotong makan rame-rame. Besoknya anaknya yang sebelah gemuk dipotong. Sampai saya bilang mulai sekarang tidak boleh lagi. Itu manusia. Dosa makan orang. Oh tidak mama, itu darah daging kita sendiri bersih. Goblokmu itu. Tidak boleh. Itu tidak mau sudah. Dulu ngamuk-ngamuk, sekarang tidak. Oh iya mama, kita sudah tidak makan gitu loh. Lalu diganti babi. Tapi babi itu 1 ekor 45 juta saudara. Ayam 1 ekor 1 juta, bayangkan. Tidak usah dibayangkan, ditolong saja. Waduh, saya kalau ke sana ngasih makan itu paling pol ikannya itu super mie. Yang gemuk tak kasih 2 ler gitu, kuahnya sambrak-ambrak. Yang kurus itu tak kasih 3 atau 4, kuahnya yang banyak. Begitu mereka kalau makan tidak usah dikunyah, langsung disorong. Sampai jangan kunyah. Tidak mama, terlambat. Loh apaan sih terlambat? Sudah lapar, terlambat. Makanya orang kalau cuma khotbah selesai sudah pulang. Mereka bilang ini pendeta miskin datang. Begitu. Tapi kita kalau datang mesti ada bawa sembako. Makanya sekali terbang ke sana 50 juta saudara. Kalau tidak kita tidak bisa beli apa-apa. Beras 21 ton 20 juta. Beli PP perjalanan 10 juta. Naik pesawat capung charter 14 juta. Belum lagi kelebihan Bekasi 11 juta. Semuanya semuanya. Aduh saya mikir kenapa ya kok bisa miskin kayak gini. Tanahnya itu dari emas saudara. Kalau didulang di sungai itu keluar emas bentik. Itu diambil, umpama boleh diambil, saya bawa, saya masukkan kantong. Wah saya pulang kaya sudah, saya datang ke sini tak kasih satu-satu. Tapi tidak boleh ditangkap masuk penjara, tidak jadi. Jadi daripada mati nganggur di penjara. Nah saudara, kita lanjut saja ya. Sekarang saya ambil contoh saja, contoh Salomo. Salomo yang teruji saat dikatakan dipercaya menjadi Raja Israel. Kita buka satu Raja-Raja 3. Coba kita baca 1 Raja-Raja 3. Saya baca ayatnya 6. 1 Raja-Raja 3 ayat 6 sampai 14. Panjang sekali ya. Tapi kita baca ya 1 Raja-Raja 3 mulai 6. Lalu Salomo berkata, kita gantian aja. 6 saya, 7 ibu bapak saudara. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. 7 ibu bapak saudara, 2, 3.
Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. 9. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. 11. Jadi maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. 13. 14 sama-sama. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Katakan semua amin, saudara, amin. Saudara, ini cerita kuno ya, tapi saya ambil intinya saja. Bagaimana seorang raja yang dikatakan pengganti Raja Daud, ayah anaknya itu yang namanya Salomo. Ada satu dikatakan permintaannya, bagaimana ya Tuhan, saya ini kan masih muda, tidak bisa memimpin bangsa Israel yang begitu banyak sekali. Lalu kata Tuhan, aku tuh tidak minta yang macam-macam. Berilah hamba pengertian untuk menimbang perkara yang baik dan yang jahat. Maka di hadapan Tuhan permintaannya Raja Salomo itu bagus sekali. Karena engkau tidak minta kekayaan, minta panjang umur, minta apa saja gitu ya. Tetapi engkau minta hikmat daripadaku, aku memberikan kepadamu. Dan apa yang tidak kamu minta, aku tambahkan kepadamu. Yaitu apa saudara? Kekayaan. Lagi apa saudara? Panjang umur. Dikasih lagi apa saudara? Pengetahuan yang luar biasa. Saya tanya saudara jawab, kalau misalnya umpama dia kata Bok Menowo, Tuhan itu tanya sama kita minta apa gitu loh. Hari ini saudara minta apa saudara? Kalau kita misalnya minta apa saja lah, Tuhan itu pasti kabulkan. Saya yakin itu Tuhan pasti kabulkan. Saya itu minta Tuhan, tolong saya supaya saya sampai Yesus datang bertemu Tuhan di awan-awan gitu loh. Saya akan terus melayani Tuhan sampai kapanpun saudara. Kaki saya ini patah sudah 3 kali, tapi tak sambung terus, tapi mulutnya pas saudara, pas. Aduh, saya sampai mikir kenapa kok bisa jatuh ya. Karena memang jatuh licin di kamar mandi di Jakarta. Jatuh di Jakarta udah selesai, jatuh lagi sudah di Ambon. Ambon memang manis tapi sekarang ini sudah pahit, susah, nangis, tidak ada apa-apa, sedih. Apa boleh buat karena tugasnya ke sana ya begitu nasib. Tapi saya seneng saudara. Waduh, sampai di sana saya pergi berangkat lagi ke Kalimantan. Akhirnya kaki saya ini belum kering, di operasinya itu jatuh lagi 3 kali saudara. Ya puji Tuhan, Yesusku tetap luar biasa. Bagaimanapun suka dan duka yang mewarnai hidup manusia silih berganti dan tak pernah sirna. Bahkan siang dan malam, pagi dan petang, tidak habis-habis puisi terus. Ya sudah, selesai saja. Nah sudah. Saya percaya kita hari ini dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk minta sesuatu. Tapi saya tidak bisa tahu apa permintaan saudara. Tapi coba saudara kasih tahu saja langsung sama Tuhan Yesus gitu ya. Saya ambil contoh satu lagi mengenai sifat dari seseorang yang baik. Yang namanya Agur bin Yake. Kita baca Amsal Soleman 30 ayat 7. Amsal di belakangnya Mazmur ada Amsal Soleman. Pasalnya 30 saudara sekalian. Tapi saya baca ayatnya 7, 8, 9. 2 hal yang aku mohon kepadamu. Jangan kau tolak sebelum aku mati. Yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri
dan mencemarkan nama Allahku. Saudara ngerti maksudnya ini saudara? Yake ini dikatakan dalam firman Agur Yake ini mengatakan jauhilah aku dari kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Lah bingung, tidak mau miskin juga tidak mau kaya. Artinya tuh cukup gitu loh saudara. Kita ini kalau, saya kasih tahu. Mengapa Raja Daud jatuh pada waktu semua kerajaan sudah mapan. Lalu duduk di atas sotoh istananya, dia melihat perempuan yang sedang mandi. Dia akhirnya jatuh saudara sekalian. Tapi Daud ini jatuh langsung dia bertobat. Dia bertobat langsung kembali kepada jalan kebenaran. Akhirnya Tuhan masih memperkenankan. Salomo membangun bait suci Allah selama 7 tahun. Dan kemudian kerajaannya sendiri, rumahnya sendiri, istananya itu 13 tahun. Tapi waktu semua sudah mapan, Salomo itu main-main dengan perempuan. Akhirnya istrinya 700, gundeknya 300. Jadi 1000, bayangkan istrinya 1000, jadi mertuanya berapa itu? 2000. Waduh, saya mikir Chen Siwang di China itu mengatakan begini, kenapa sih manusia tuh kok bisa mati? Kalau tidak bisa mati kan enak. Oh bisa, kalau tidak mau mati kawin yang banyak. Akhirnya dia panggil Xiaojie yang di bawah umur 20 tahun. Datang di istananya sebanyak 3999. 3.999. Jadi 4.000 kurang 1. Mertuanya 4.000, 8.000 kurang 2. Nah sudah. Karena kerjanya tiap hari kerjanya cuma kawin. Kecapean mati juga. 54 mati sudah. Makanya saudara pikir hidup ini tidak selamanya panjang loh. Kalau macam-macam. Tapi kalau hidupnya sungguh-sungguh dikasih panjang umur sama Tuhan. Semua kata nama. Saya tuh ada pendeta di Surabaya. Puk Hansin Jalan Majapahit GBT. Itu umurnya 99 tahun ini. Istrinya 92. Masih khotbah loh. Dia duduk tapi di kursi karena umur 99. Dari duduk dia khotbah tabernakel saudara. Saya ini sampai terheran-heran kalau ketemu dia enggak lupa sama saya. Oh kamu Esther Soleman ya gitu. Iya om gitu. Waduh om puji Tuhan iya katanya. Om lagi makan karena Sincia dulu. Aduh sampai Tuhan terima kasih Tuhan ada tokoh-tokoh yang umurnya sampai segini bisa bertahan dalam pelayanan. Hebat apa tidak saudara? Mau enggak panjang umur? Kata 2, 3 mau enggak panjang umur? Mau apa tidak panjang umur? Nah, kok kayak haisyu mau. Sudahlah, saya tanya saudara jawab, hidup ini panjang umur. Itu tergantung lah saudara ya. Saya kasih tahu. Ya kalau enggak tahu tak kasih tahu. Ini, ucul lagi. Ya, umur manusia adalah 70 tahun. Lebih dari itu merupakan kasih karunia, anugerah, berkat, mujizat. Apa yang sudah Anda kerjakan selama hidup mencapai misalnya 70 tahun. Saya 71. Sebuah catatan mengatakan 23 tahun untuk tidur. Kalau satu hari tidurnya misalnya 7 jam, 8 jam. Kali 70 tahun itu mencapai 23 tahun tidur saja. 16 tahun untuk kerja, apalagi ngelembur lebih. 8 tahun untuk nonton TV, apalagi ada sepak bola, jadi all night, itu lebih 8 tahun. 6 tahun untuk makan, loh makan aja loh 6 tahun. Kalau ngunyahnya sekali ngunyah itu ada, suami saya kalau ngunyah itu sampai 32 kali. Ngunyah 1, 2, 3, oh saya sudah tidak kuat, 3-4 kali potong masuk. Jadi emaknya sakit. Itu 6 tahun loh sudah. 6 tahun untuk bepergian. Kalau saya lebih karena tiap hari kerja terus pelayanan. 4,5 tahun untuk bersantai. Santai dulu petik-petik bunga, potong-potong bunga gitu ya. 4 tahun untuk sakit. Kalau saya lebih karena tubuh saya 1 dioperasi 9 kali. 2 tahun untuk berpakaian. Loh, berpakaian aja loh. Bisa 2 tahun. Apalagi pakai jas dalamnya putih. Saya tadi lihat merah muda. Enggak cocok batik, enggak cocok. Itu bisa 2 tahun loh sudah. 2 tahun. Berapa persen untuk pergi ke gereja? 0,5% tahun untuk ke gereja. Coba bayangkan apalagi gereja perginya tiap minggu bolong-bolong. Minggu ini datang, minggu ini tidak datang. Wah itu tidak sampai 0,5% dari hidup 70 tahun. Makanya kalau mau panjang umur setia sampai Yesus, sampai Tuhan Yesus datang. Semua kata amin saudara. Kita tuh kalau tekun setia tidak rugi loh saudara. Tambah untung. Semua kata amin saudara ya. Orang yang cinta Tuhan itu dipelihara sama Tuhan. Loh saya ini sebetulnya sudah mau mati 7 kali. Tidak jadi terus, bukan diawetkan, memang awet.
Mestinya sudah tidak ada. Lah kemarin gula darah 400. Saya minum obat cuma 1 loh, bisa turun sisa 20. Lah saya ini semaput juga tidak tahu, dibawa anak saya ambulan di rumah sakit, saya mau dimasukin selang, baru saya sadar, di mana ya saya ini. Waktu sadar, terus dokter bilang gini, ini ya nama anak saya David, ini David, mamamu nih kalau sadar matanya buta, kakinya lumpuh. Waduh dokter, tidak bisa pelayanan. Iya tidak bisa, ini gula habis katanya. Duh macam-macam. Terus begitu saya sadar buka mata, di mana ya? Di mana Mama Fit? Terus ini berapa Ma? Ma berapa Ma? Loh ada apa sih? Ini berapa? Loh 2. Wow, tak buta dokter. Dokter, tak buta. Loh, Mama kakinya naik. Tak naik, angkat. Loh, tak lumpuh dokter. Bisa angkat kakinya. Loh, sampai saya bilang, ada apa sih? Terus saya bilang, ini di mana? Di ICU. Aduh, Mama kedinginan. Sudah pulang. Loh, tak bisa Ma. Tidak bisa pulang. Loh sudah ini nanti pesawatnya berangkatnya jam 8. Ini belum toto baju loh. Saya mau berangkat ke Papua sudah beli tiket sudah. Saya bilang cepat keluar dari ICU keluar. Loh Mama diserang. Gampang tak cabut dewek wis nanti gampang. Sudah. Wis kita pusing. Saya keluar tak pikir tak gendong gitu anune tak kuah. Wis ya apa sih? Terus duduk carane ya apa nyabuti. Wis tak anune tak tekan dewek terus tak cabut darah kakinya tak cabut semua. Sudah pulang urusan itu bayar. Saya pulang Saudara. Saya pulang jam 5. Toto jam 7 sudah berangkat sudah. Terus jam 8 take off. Waduh, Yesus sungguh sampai sekarang masih hidup. Ini masih hidup loh. Sungguhan, ini masih hidup. Loh, tak percaya Saudara ini hidup. Yesusku memang apa? Luar biasa. Aku ini biasa ya. Yes. Puji Tuhan. Bertahun-tahun aku menapak hidup ini. Bertahun-tahun pula aku menghayati arti hidup ini. Hidup yang tak selamanya bertaburan bunga mawar dan melati. Hidup ini bagaikan kelana yang mengaungi samudra raya. Berbantalkan ombak, berselimutkan angin, berdayungkan iman menuju pulau cita-cita. Tidak hanya itu, aku melambung tinggi ke awan-awan. Ku sapa rembulan yang ayu. Ku berjabat tangan dengan mentari yang gagah. Ku petik bintang-bintang kebahagiaan. Ku bawa pulang, ku racut, ku renda. Ku jadikan mahligai untuk aku bisa bersinggah sana hingga kini. Apakah saudara ngerti? Nggak ngerti. Maksudnya hidup ini perjuangan gitu loh. Tak puter-puter. Nggak ngerti ya sudah enggak apa-apa. Karena ada orang pergi ke rumahnya orang kulon nuwun permisi. Aduh rumahmu bagus ya, gerejamu cantik, tengah-tengah percakapan aku pinjam duit ya. Manipulasi itu. Sudahlah jangan basa-basi di bibir yang basah, haleluya. Lanjut sudah, saya teruskan. Ini saya sudah cepat tapi jamnya lebih cepat dari mulut saya, heran. Tak tutup aja enggak apa-apa. Lanjut, poin yang ketiga. Poin yang ketiga, miliki roh yang takut akan Tuhan. Kata nomor 3, miliki roh yang takut akan Tuhan. Di akhir zaman ini saudara, banyak orang yang tidak lagi takut akan Tuhan. Mereka menganggap sepi kemurahan Tuhan. Memandang enteng firman Tuhan. Terus melakukan perbuatan dosa. Roh takut akan Tuhan sebetulnya harus ada dalam hati kita. Coba baca dalam Yesaya 8 ayat 13. Yesaya 8, 13. Tetapi Tuhan semesta alam, Dia yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Waduh, kehilangan roh takut akan Tuhan itu sangat fatal akibatnya saudara. Orang yang sudah tidak takut sama Tuhan itu akibatnya fatal. Hidupnya mursal, tidak mau lagi takut sama Tuhan. Hidupnya kurang ajar dan tidak sopan sama orang tua. Hidupnya maunya sendiri, sudah tidak mau dibendung oleh firman Allah. Bukan satu. Dalam firman Tuhan contohnya Saul. 1 Samuel 13, 11 sampai 14. Ini contoh, tidak apa-apa ya. Kita ambil satu aja karena jamnya sudah habis. Saya baca. 1 Samuel 13 ayatnya itu 11. 13 ayatnya 11. Ayo baca-baca. Ayatnya 11 sampai yang ke-14. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul,
berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmah. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengkokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Semua katakan amin, saudara. Ini Saul memang dia takut kepada orang Filistin, kemudian dia seolah-olah tidak lagi tanya sama Tuhan. Padahal Tuhan itu punya rencana kepada Raja Saul. Akhirnya Tuhan tetapkan Saul sebagai raja pertama bangsa Israel digantikan kepada Daud yang sudah Tuhan pilih sendiri. Saudara, kita ini sebetulnya tiap orang ya punya kedudukan. Kedudukan predikat misalnya papa atau mama atau anak ya. Kedudukan pendeta, kedudukan pendeta muda, pendeta pembantu, penatua, penasehat. Itu semuanya sudah ada kedudukan. Tapi kalau kita itu salah mempergunakan, itu akhirnya fatal, saudara. Salah mempergunakan akhirnya fatal. Kalau kita nurut perintah Tuhan, nurut firman Tuhan, waduh saudara, hidup ini pastilah diberkati. Semua katakan amin ya saudara ya. Saya itu ngalami sendiri saudara. Seperti Yudas Iskariot, baca Mazmur 41 ayat 10. Mengatakan apa? Bahkan sahabat keribku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yohanes 13 ayat 18. Yohanes 13 18. Bukan tentang kamu semuanya aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadapku. Siapa itu saudara? Yudas Iskariot. Itu yang sebetulnya tiap kali udah bersama dengan Yesus. Tapi dia menyerahkan Yesus dengan ciuman yang ciuman maut untuk menyerahkan kepada semua laskar daripada kerajaan Firaun. Saya percaya saudara sekalian, kita ini jangan jadi orang Kristen mendua hati. Ya cinta tapi sebentar lagi benci lalu menjual gitu ya. Jangan sampai. Ada contoh ini yang di atas perlu kita memahami. Sebaliknya seperti Raja Daud itu baik sekali. Walaupun dia sudah jatuh tapi dia ngaku dosanya Tuhan ampuni tapi tidak berbuat dosa lagi. Kata 2-3, tidak berbuat dosa lagi. Orang ini saya bacakan aja dah. Yosua mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu diganti zaman Otniel. Otniel itu baik sekali, takut sama Tuhan. Pemerintahannya itu bisa mencapai 40 tahun. Aman orang Israel. Otniel mati, melakukan pula bangsa Israel apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian 18 tahun dia takluk kepada bangsa Eglon, Raja Moab, saudara sekalian. Lalu diganti zaman Ehud. Ehud itu takut sama Tuhan. Akhirnya dia aman Israel 80 tahun. Sudah begitu aman 80 tahun mati Ehud. Waduh, orang Israel melakukan apa lagi yang jahat di mata Tuhan. Diganti zamannya Deborah. Pada waktu zaman Deborah, bangsa Israel itu takut sama Tuhan. Kemudian Israel aman lagi 40 tahun. Zamannya Gideon. Waduh sekalian, Gideon takut sama Tuhan. Sehingga keadaannya dikatakan sudah walaupun dijajah oleh orang Median 7 tahun. Tapi keadaannya aman lagi. Diganti zamannya Gideon itu aman 40 tahun. Saya tanya, kalau saudara hidup aman dengan menghadapi musuh gara-gara melawan perintah Tuhan. Pilih yang mana saudara? Melawan perintah apa nurut firman? Katakan 2-3, melawan perintah apa nurut firman? Jawab, nurut. Kalau nurut aman. Herannya orang Israel ini keras sudah. Makanya tidak semuanya masuk. Akhirnya yang dikatakan dalam firman Tuhan hanya 20 tahun umurnya yang ke bawah yang masuk. Yang lain itu mati semuanya. Mati satu karena apa? Sudah tua. Jadi perjalanan keluar dari Mesir tua. Wayahe mati. 2, perang, panah, mati. 3, mati. Kenapa sudah? Ngomel. Orang yang suka ngomel itu cepat mati. Di sini tidak ada ya? Tidak ada.
Satu kor 10-10. Kor itu, kor mulutnya kan mancang kor itu ya. Tuh cuy, Phil Praten banyak colong aja tuh. Aduh, oh ya sudah tidak ngerasain dosa. Kenapa sih orang itu kok suka ngomel tuh? Heran, gereja besar, alah gereja besar ini. Loh, memang salah lagi. Di gereja kecil loh, doanya tidak puasa, salah lagi. Di gereja apa pendetanya gemuk, waduh puasa tidak pernah puasa, makanya lemu, salah lagi. Di kurus keceng, aduh pendeta tidak punya iman, salah lagi. Pendetanya mati umur 51, kok bisa ya Bu Esther? Pendeta itu seumur 51 kok mati, loh. Ini sudah wayahe ya mati sudah. Mungkin damjek, kaki ayam masuk, kaki babi masuk, kaki kacau masuk. Melembung mati. Saya ini tidak ngerasa di pokok kampung tengah dijaga. Bilang kampung tengah dijaga. Sesuai dengan kemampuan, bilang sesuai dengan kemampuan. Ada orang sudah ininya padat tapi masih terus diisi. Itu namanya damjek. Nyonyo sudah tak bilang. Ya, tapi di sini tidak ada ya sudah. Di sana sini masih ada ya. Tidak apa-apa. Jadi harapan saya ada pertobatan. Semua kata tidak ada pertobatan. Kesimpulan. Jadi yang pertama tadi apa saudara? Bertahan dalam menghadapi tantangan. Kata tiga, bertahan dalam menghadapi tantangan. Dua, sehati sepikir dengan Kristus. Kata tiga, sehati sepikir dengan Kristus. Atau karakteristiknya pada Kristus. Tiga, miliki roh yang takut sama Tuhan. Bilang, miliki roh yang takut sama Tuhan. Saya ini mulai kecil sampai besar, sampai umur 71, sekarang masih 17 saya ini saudara. Ini monggo orang tuh masih kemapuh, belum tua. Haleluya. Saya tidak mau disebut tua karena tua itu enggak enak. Artinya itu apa namanya orang identik dengan kata tua mesti mati. Saya puisi aja lah ya. Saya puisi. Puisi tentang kehidupan. Umur yang tersisa di saat ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab hari esok belum tentu jadi bagian dari diri kita. Sebab itu jika hari berlalu namun tiada kebaikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat karena syarat untuk mati tidaklah harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, kritisi semua yang tidak baik, walau tak banyak orang yang mengenalimu. Namun kebajikan dan kebaikan yang kita lakukan akan menentukan kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang akan kita tinggalkan. Selamat berjuang saudara-saudariku. Selamat menabur kebaikan selalu dalam lingkungan keluarga, kerja, tempat tinggal, sahabat dan handai tolan. Thank you, God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak di surga terima kasih banyak. Bapak mengajar kami firman Tuhan. Walaupun waktu membatasi bukan berarti berkat Tuhan terbatas. Roh Kudus topang kami. Supaya kami tetap kuat, sehat, berhasil, panjang umur. Bapak memberkati jemaat di sini. Yang selalu bertumbuh secara kuantitas maupun kualitas kita di hadapan Tuhan. Bapak memberkati Bapak dan Ibu Gembala Sidang. Bapak Julius Ishak yang setia sampai hari ini melayani HU. Bapak memberkati kami semua. Hamba-hamba Tuhan, tua maupun muda yang melayani Tuhan dengan tekun dan setia. Terima kasih banyak Bapak. Ini doa syukur hamba naikkan kepadamu dalam nama Yesus. Semua yang diberkati katakan amin. Saya minta tempo 1 menit saudara. Silakan ditayangkan pelayanan saya di Papua. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Katakan 2, 3. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belum selesai. Belajarnya setiap hari. Bilang belajarnya setiap hari. Latihannya setiap saat. Bilang latihannya. Ujiannya datang mendadak. Bilang ujiannya datang mendadak. Sekolahnya seumur hidup. Bilang sekolahnya seumur hidup. Siapa yang bisa saya kasih 10.000 sendiri. Tidak bisa. Ya sudah tidak bisa. Sudah bisa sayang. Bisa? Belum? Foto? Oh sudah, tidak mau ngomong. Lah iya. Saya lihat sana tuh.
Oke, ini jalannya, ini sungainya mengandung emas, saudara. Ini jalannya licin, saudara ya. Tapi saya jalan terus aja, enggak apa-apa, saudara. Kaki saya sandalnya hilang karena masuk di lumpur, hilang. Sudah saya buang lagi satu, terus terus ya jalan disorong lagi, naik lagi, sorong lagi, naik lagi, sorong lagi, sorong lagi, naik lagi, sorong lagi. Itu sungainya mau dipandu karena saya sudah kakinya kedinginan. Terus mau dipandu. Begitu duduk saya bilang, Ngana mau ngangkat mama kuat apa enggak? Untung-untungan mah. Loh, nek untung-untungan turun. Ngawur kamu itu. Ya apa? Untung-untungan ya apa sudah? Ya non, terus ya untung-untungan terus naik. Terus dia ini dua anak ini akhirnya saya jalan, ada apa untung-untungan. Terus jalan lagi, sandalnya hilang sudah. Terus sandalnya hilang. Terus jalan lagi, terus nyebrang lagi. Ini saya mau digendong. Waktu mau digendong ininya punuknya ini kan belum pernah mandi seumur hidup. Jadi jarak 20 meter itu sudah mublak. Pas saya mau gini, Pak, turun Pak. Loh, nanti mama tidak kuat daripada geblak sama apa. Ini pendeta loh, akhirnya saya turun. Terus jalan, sudah khotbah. Ini khotbah hujan rintik-rintik membasahi bumi. Kala itu senja malam telah tiba. Suasana marga satwa pulang ke kandang masing-masing. Bulu kuduku berdiri sampai mimpes berdiri lagi. Terus khotbah lagi, terus khotbah lagi. Terus saya seneng topi. Kemana-mana saya bawa topi 500 ya. Terus itu TK-nya ketinggian. Terus. Saya ini pendeta. Saya kalau di Papua tuh paling putih, sungguhan, paling putih. Ini saya kasih makan. Terus ya mereka pokoknya ikannya cuma super mie. Terus ini pendeta. Terus ini ada anaknya di belakang saya lupa foto. Terus ini pendeta yang mukanya gelap gulita mencekam di lubuk hati yang sedang patah. Terus kotekannya ketinggian. Terus ini saya paling putih. Terus itu loh Pak, sing kotekannya ngasih makan tuh loh Pak. Sing gini loh Pak. Pak itu loh Pak, ya apa sih hilang. Terus, loh itu nggak makan, ini makannya disorong terus langsung. Terus saya nggak pernah kasih minum Aqua 1 15.000. Jadi saya waktu itu hujan, buka mulutmu hujan ya. Terus ini jalan, ini kerja berapa jam Pak? Saya sebelah mama, sebelah. Berapa jam Pak? Ya 9 jam nyampe Mas. Ya sebelah 9 jam tuh sebelah. Padahal sebelahnya gunung ya Bapak. Terus naik mobil truk kayak gini. Ini brutus saya hancur. Kotok. Itu 9 jam, bayangkan. Terus sudah yang lumpuh saya yang datang. Terus, nah ini saya sekolah Alkitab yang saya bangun di Poso, saudara. Karena saya menampung pendeta-pendeta, ada 160 gereja yang dibakar. Lalu mereka tidak punya tempat, saya bangunkan. Ya, next terus. Nah ini tempatnya saudara. Kalau doa itu semalam suntuk dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Tapi jam 12 sampai jam 1 minum kopi supaya matahari melek. Terus ini luasnya 2000 sudah, di belakang ada asrama. Naik terus ini luasnya, terus ini gereja saya di Surabaya, sudah habis ganti lagi. Oh ya sudah, ini sudah bisa gitu Pak, makasih ya. Ini saya botok papan, sudah papan atapnya sudah saya belikan. Kalau ini tidak dikasih papan, babi celeng tuh masuk terus sudah. Sampai saya aduh Tuhan, baru diberdirikan roboh lagi ya. Sudah gitu terus sudah. Saya sampai saya bilang Tuhan kuatkan saya. Di belakang saya bawa oleh-oleh. Bosan menabur ya saudara. Bawa dompet, saudara ambil satu, nabur untuk beli papan. Bu, jangan lihat dompetnya tapi lihat pelayanannya loh. Setengah mati setengah hidup tapi tidak mati-mati. Terus. Sudah ini lokasinya penebangan kayu. Terus sudah habis. Terus Intenso belinya 12 juta. Terus sudah habis. Oh ini pada waktu kemarin tidak bisa naik gunung karena ada pilkada. Jadi saya khotbah di bawah gunung. Ya naik terus.
Terus khotbah terus, ini basnya lucu, udah diinjek tidak jalan. Terus ini pendeta-pendeta tapi gelap semua Pak. Itu, ini anaknya loh, nah, gendong di kepalanya goblok itu. Terus ini hotel saya berbintang 1000. Terus mana? Terus itu hotel berbintang 1000. Terus nyosor langsung masuk. Ini babi itu sudah dipotong, tidak dicuci, diewer-ewer masuk di lubang tanah, ditutupi batu panas. Selesai khotbah 2 jam, kita pesta, makan odewe. Terus ini hotel berbintang 1000. Terus ini saya ngasih sembako tapi saya tidak lihat bawahnya, saya lihat atasnya. Kacau. Saya khotbah di bawah pohon, diterjemahkan. Itu ada 500, di luar ada 500, 1000 gitu. Nggak bisa kumpul, sukunya beda. Ada berapa bahasanya saudara tahu? 342 macam bahasa. Bayangkan. Terus. Ini kalau sudah perang kayak gini saya tidak bisa lewat. Kalau lewat saya disate sudah. Jadi saya tunggu dulu. Tapi lucu kalau dia lapar. Kan lapar, stop, wah bisa jalan. Mana ada orang di dunia perang lapar berhenti dulu makan. Sudah makan selesai, perang lagi, piu gitu. Baru saya jalan, kalau sudah lapar bisa jalan. Kalau enggak saya disate terus. Ini kalau ini buah merah. Buah merah ini sebetulnya untuk kanker, paru-paru apa semuanya kanker ya. Tapi karena di sana enggak ngerti, dimasak lodeh. Jadi saya makan mulut yang merah kafe, gigi. Terus sudah habis. Ya sudah, nanti aja yang asri abadi ada tuh Pak. Saya khotbah di kuburan ada. Nanti season yang kedua aja ya. Ya, thank you, God bless you. Terima kasih Pak, saya serahkan kembali.